Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, selamat datang di channel yang menghadirkan kisah-kisah Islam penuh hikmah dan pelajaran berharga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Perjanjian Hudaybiyah, sebuah perjanjian yang tampak merugikan, namun justru menjadi pintu kemenangan Islam tanpa peperangan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video penuh inspirasi dari Al-Maghfirah Channel. Setiap interaksi dari sahabat semua sangat berarti untuk terus menyebarkan nilai-nilai Islam kepada lebih banyak orang. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kala itu, Rasulullah dan sekitar 1.400 sahabat melakukan perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan umrah. Mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk beribadah. Namun Quraisy menolak kedatangan mereka dan menghadang di perbatasan Hudaybiyah. Disinilah awal mula perjanjian itu terbentuk. Meski terlihat menguntungkan pihak Quraisy dan mengecewakan para sahabat, ternyata perjanjian ini adalah strategi jenius Rasulullah yang diilhamkan oleh wahyu. Apa saja isi perjanjiannya, dan mengapa ini disebut kemenangan dalam diam? Mari kita ikuti kisahnya. Peristiwa ini dimulai ketika Rasulullah memimpikannya bahwa beliau dan para sahabat masuk ke Masjidil Haram dengan aman, mencukur rambut mereka, dan menyempurnakan ibadah umrah. Mimpi itu adalah wahyu dari Allah, sehingga Rasulullah yakin bahwa Allah akan memberikan izin bagi umat Islam memasuki Makkah. Dengan niat damai, Rasulullah mengajak para sahabat berangkat ke Makkah tanpa membawa persenjataan perang, hanya perlengkapan musafir dan hewan kurban. Mereka mengenakan pakaian ihram dan menegaskan bahwa tujuan mereka murni untuk beribadah, bukan untuk berperang. Namun kaum Quraisy melihat ini sebagai ancaman. Mereka menganggap bahwa masuknya Rasulullah ke Makkah dapat melemahkan wibawa mereka di hadapan kabilah Arab. Maka mereka mengirim pasukan untuk menghalangi umat Islam memasuki kota suci itu. Rasulullah dan rombongan berhenti di tempat bernama Hudaybiyah. Di sana, terjadi negosiasi panjang antara utusan-utusan dari kedua belah pihak. Termasuk di antaranya adalah Utsman bin Affan yang diutus ke Makkah untuk berdiplomasi. Kabar tersebarnya desas-desus bahwa Utsman terbunuh membuat para sahabat bersumpah setia kepada Rasulullah di bawah pohon, yang kemudian dikenal sebagai Bayat Ridwan. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya loyalitas mereka. Ketegangan ini akhirnya mencair saat Quraisy mengirim Suhail bin Amr untuk menyusun perjanjian damai. Namun ternyata isi perjanjiannya sangat berat sebelah. Perjanjian Hudaybiyah memuat beberapa pasal yang membuat sebagian besar sahabat kecewa, bahkan geram. Di antaranya, umat Islam tidak boleh menunaikan umrah tahun ini, tapi boleh datang tahun depan selama 3 hari saja. Mereka juga tidak boleh membawa senjata. Pasal yang paling menyakitkan adalah, jika ada orang Quraisy yang lari ke Madinah, harus dikembalikan ke Makkah, namun jika ada orang Islam yang kembali ke Quraisy, tidak perlu dikembalikan. Ini terdengar sangat merugikan umat Islam. Bahkan, saat itu, terjadi insiden menyedihkan. Seorang pemuda bernama Abu Jandal, putra dari Suhail bin Amr, datang ke tempat Rasulullah dalam kondisi terikat dan luka-luka. Ia melarikan diri dari kekejaman Quraisy dan memohon perlindungan kepada kaum muslimin. Namun karena perjanjian belum selesai ditandatangani, Suhail bersikeras bahwa anaknya harus dikembalikan. Rasulullah, dengan hati hancur, mematuhi perjanjian demi komitmen dan janji yang telah dibuat. Sahabat yang melihat kejadian ini, termasuk Umar bin Khattab, merasa sangat kecewa. Mereka bertanya-tanya, bukankah kita di jalan kebenaran? Kenapa harus mengalah? Mengapa Rasulullah membiarkan penghinaan ini? Namun Rasulullah menegaskan bahwa ini adalah perintah Allah, dan beliau yakin akan ada hikmah besar di baliknya. Inilah ujian keimanan. Terkadang, kemenangan tidak selalu dalam bentuk yang kasat mata. Ternyata, setelah perjanjian ini, banyak perubahan luar biasa terjadi. Di masa tenang tanpa peperangan, dakwah Islam justru menyebar lebih cepat. Dalam 2 tahun setelah Hudaybiyah, jumlah orang yang masuk Islam lebih banyak daripada dalam seluruh masa sebelumnya sejak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy yang tadinya keras, mulai melunak. Mereka mulai menyaksikan keindahan Islam dalam keseharian umat muslim. Perjanjian yang semula dianggap sebagai kekalahan, justru menjadi alat tak langsung untuk menyebarkan Islam secara damai dan efektif. Tidak hanya itu, keberadaan umat Islam yang taat janji menunjukkan kredibilitas mereka di mata suku-suku Arab lainnya. Umat Islam dikenal sebagai umat yang menepati perjanjian, tidak gegabah, dan sabar dalam menghadapi provokasi. Akhirnya, 2 tahun setelah perjanjian ini, Quraisy sendiri yang melanggarnya. Hal ini memberikan legitimasi kepada Rasulullah untuk menaklukkan Makkah tanpa peperangan. Dan benar saja, Fatu Makkah terjadi dengan damai. Inilah strategi kemenangan dalam kesabaran dan komitmen. Allah tunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu lewat pedang. Ada banyak hikmah luar biasa yang bisa kita ambil dari kisah perjanjian Hudaybiyah ini. Pertama, kesabaran adalah kunci kemenangan.
Rasulullah menunjukkan bahwa mengalah secara lahiriah bukan berarti kalah secara hakikat. Kedua, strategi dan diplomasi adalah bagian dari dakwah. Tidak semua urusan harus diselesaikan dengan konfrontasi. Terkadang, langkah damai justru membuka lebih banyak pintu perubahan. Ketiga, menepati janji adalah ciri khas orang beriman. Meskipun berat, Rasulullah tetap mematuhi isi perjanjian demi kehormatan dan prinsip Islam. Keempat, Allah selalu punya rencana di balik ujian, dan terkadang, jalan kemenangan datang dari arah yang tidak kita duga. Yang penting adalah tetap berpegang pada nilai dan petunjuk Allah. Kelima, pengaruh dakwah yang damai bisa lebih menyentuh hati manusia daripada peperangan. Ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan kebijaksanaan. Ketika kita merenungi perjanjian Hudaybiyah secara mendalam, kita dapat memahami bahwa salah satu pelajaran paling besar yang bisa kita petik adalah keberanian untuk memilih jalan damai saat sedang memiliki kekuatan. Rasulullah saat itu memiliki pasukan dan keberanian untuk melawan, namun tetap memilih jalan damai demi maslahat yang lebih besar. Ini adalah teladan luar biasa dalam pengendalian diri dan hikmah dalam bertindak. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin menang secara instan, ingin segala hal cepat berhasil. Namun kisah Hudaybiyah mengajarkan bahwa keberhasilan hakiki seringkali butuh proses panjang, keteguhan hati, dan pengorbanan. Rasulullah memperlihatkan bahwa kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan sejati seorang pemimpin dan mukmin. Perjanjian Hudaybiyah juga mengajarkan kita tentang taat kepada keputusan pemimpin, meskipun terkadang kita tidak langsung memahami maksudnya. Para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah pun saat itu diliputi kekecewaan. Namun setelah hikmahnya terbuka, mereka mengakui bahwa keputusan Nabi adalah wahyu dan penuh kebijaksanaan. Kita bisa memetik pelajaran tentang pentingnya menghindari konflik bila masih ada jalan damai, terutama dalam kehidupan rumah tangga, organisasi, atau masyarakat. Terkadang ego membuat kita ingin membalas, ingin menunjukkan siapa yang benar. Tapi Hudaybiyah memberi contoh bahwa terkadang mengalah bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Pelajaran lainnya adalah tentang doa dan prasangka baik kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat berserah diri kepada keputusannya, meskipun situasinya tidak sesuai harapan. Dalam hidup, kita pun seringkali harus melalui jalan sulit. Tapi seperti halnya umat Islam saat Hudaybiyah, Allah pasti punya rencana di balik semuanya. Peristiwa ini juga memperlihatkan kuatnya ukhuwah Islamiyah. Sahabat rela berkorban, bersumpah setia, dan berdiri kokoh bersama Nabi Muhammad. Hal ini menjadi contoh bagi kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan mendukung perjuangan dakwah dalam kondisi apapun. Hudaybiyah juga mencerminkan bagaimana musuh Islam tidak selalu harus diperangi dengan senjata, tapi bisa dilunakkan hatinya dengan akhlak, integritas, dan konsistensi dalam kebaikan. Inilah mengapa setelah perjanjian itu, banyak tokoh Quraisy yang akhirnya masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin Hish. Kita juga belajar bahwa pengorbanan pribadi kadang dibutuhkan demi kepentingan umat yang lebih besar. Rasulullah tidak memikirkan diri sendiri, tapi kemaslahatan dakwah. Abu Jandal dikembalikan ke ayahnya bukan karena Nabi tidak peduli, tapi karena dakwah tidak boleh tercoreng oleh pelanggaran janji. Dan terakhir, kita diajarkan untuk tidak menilai sesuatu hanya dari permukaannya. Meski awalnya tampak merugikan, ternyata Hudaybiyah adalah kemenangan yang tersembunyi. Sama halnya dalam hidup, tidak semua kegagalan adalah akhir. Kadang ia hanyalah jalan memutar menuju sukses sejati. Sahabat Al-Maghfirah Channel, perjanjian Hudaybiyah adalah bukti nyata bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dari kekuatan fisik, tapi dari hikmah, kesabaran, dan keimanan yang kokoh. Rasulullah mengajarkan bahwa kepercayaan kepada janji Allah adalah senjata paling kuat dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini menambah wawasan dan menguatkan semangat kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan sikap bijaksana dan penuh iman. Mari kita contoh keteladanan Rasulullah dalam bersabar, berstrategi, dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah Channel. Dukungan sahabat semua sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan kisah-kisah Islam yang penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.